di arena internasional. Bulu tangkis merupakan olahraga yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia dan tidak hanya populer, dari olahraga ini sudah melahirkan banyak atlet-atlet berprestasi dan mampu membawa nama Indonesia hingga ke kancah internasional. Ya, seperti atlet yang satu ini, langsung saja kita sapa. Halo Mas Lulu. Apa kabar Mas? Kemarin selamat ya, sudah menang di Grand Prix Vietnam Terbuka ya. Nah, kenapa sih jatuh cinta atau memilih bulu tangkis ini sebagai olahraga yang ditekuni? Dari sejarahnya kan, historisnya memang Indonesia kan olahraga yang bisa mengharumkan nama Indonesia di luar negeri adalah bulu tangkis ya Mbak. Ya mungkin dari situ saya menyukai bulu tangkis, bagian dari cara saya untuk membela bangsa ini. Oke, nah tiap kompetisi pasti ada ceritanya sendiri, tapi yang paling berkesan nih buat Mas Lulu pertandingan pas di mana? Yang paling menyedihkan adalah di Olimpiade mungkin Mbak, karena saya tampil di Olimpiade 2 kali itu saya belum berhasil dengan baik. Terus yang mengesankan ya saya waktu jadi tuan rumah di Indonesia Terbuka sendiri, saya bisa membuktikan jadi juara dan sekaligus menjadi pemain nomor 1 dunia. Oke, nah kalau melihat perkembangan olahraga di tanah air, terutama bulu tangkis sendiri, menurut Mas Lulu gimana? Mungkin untuk saat ini di Indonesia sendiri baru mengalami masa transisi ya Mbak ya. Jadi gap antara yang senior sama yang junior itu terlalu jauh. Jadi untuk itu ya perlu ada pembinaan yang lebih intensif lagi ya, dengan mungkin kalau saya sebagai pemain ganda, mungkin yang ganda memberi masukan kepada yang junior mesti seperti gimana untuk menjadi pemain yang di tingkat level atas, mungkin seperti itu. Oke, nah kalau ngelihat potensi anak-anak muda di tanah air nih, khususnya di bidang bulu tangkis, menurut Mas Lulu gimana? Dari pertama mungkin dari stories yang tadi saya ceritakan, memang Indonesia kan dikenal dari bulu tangkisnya ini kan. Nah, otomatis itu sudah mengakar ya. Kalau udah mengakar pasti orang akan berlomba-lomba untuk jadi pemain bulu tangkis. Apalagi dengan sekarang kan ada klub saya Jarum yang begitu luar biasa untuk mensupport atlet-atletnya dengan biaya sendiri pergi ke luar negeri bertanding. Jadi ya saya berharap untuk anak-anak muda Indonesia jangan takut untuk memilih olahraga bulu tangkis, karena saya yakin kok kalau kalian bisa berprestasi dunia pasti anyway kehidupan kalian lebih ya bisa lumayan lah ya. Saya juga yakin Mas. Nah Mas Lulu, saudara Mas Lulu Hadianto ini tidak hanya berprestasi di lapangan, tapi dia juga kemudian memilih untuk melanjutkan pendidikannya dengan berkuliah lagi. Ini kenapa nih Mas? Saya kalau gimana Pak ya, itu juga bagian dari rencana saya, kalau saya untuk melengkapi diri saya aja gitu loh bagiannya. Kalau mungkin di bulu tangkis, di olahragawan, ya saya mungkin lumayan bagus lah ya. Tapi di satu sisi mungkin di pendidikan kan saya nggak berkurang. Dan jadi saya berusaha untuk melengkapi diri saya aja. Luar biasa. Nah ini mungkin Mas Lulu, apa cita-citanya yang mungkin di dunia bulu tangkis ini yang masih akan diwujudkan nih buat masa akan datang? Ya mungkin saya akan membantu perkembangan olahraga bulu tangkis Indonesia dengan cara saya sendiri. Mungkin ya apa ya, dengan membina atlet-atlet muda Indonesia selanjutnya, mungkin ya inilah akan memberikan saya buat negara saya itu. Terus mungkin untuk PBSI ya ini kalau sudah ada dasar yang bagus, berarti yang di atas kan tinggal meneruskan saja. Oke, luar biasa. Ini mudah-mudahan juga menjadi inspirasi buat anak-anak muda yang lain tentunya. Dan Mas Lulu nih, satu lagi nih ya, saya boleh nih ya minta rahasianya gimana tips atau trik untuk melakukan berbagai pukulan sehingga bisa bermain dengan baik dan benar. Saya boleh nyoba? Silakan coba. Apa nih? Mbak mau kalau pemain ganda? Kita bisa duet ya. Jadi ganda campuran. Mungkin bisa di. Oke. Mbak ambil raket saya satu lagi. Oke, boleh. Nah, ini. Oke. Kamu pegang. Kalau servis pendek itu intinya ada di ibu jari. Oke. Jadi ibu jari sama baunya sini kamu dorong ke depan. Dites dulu coba. Go. Nah. Ya. Jadi gini Mas, daripada ngabisin waktu mending kamu mukul sendiri, nanti aku belajar dulu ya Mas ya. Ininya kalau bisa dipanjangin. Kenapa harus panjang? Biar agak dekat sama netnya, jadi nggak membutuhkan tenaga banyak. Tapi ini khusus untuk ganda ya? Iya, ganda seperti itu biasanya. Jadi kayak gimana servisnya tadi? Beberapa pukulan yang emang maksudnya di situ emang perlu trik khusus. Mungkin kalau untuk drive ya, kan banyak nih. Aku harus ada temen satu sana sih.
Jadi Triknya gimana? inti dari permainan double itu kan bola-bola drive dan lebih banyak menurunkan bola. Jadi sebisa mungkin ya kamu harus belajar buat drive-nya yang bagus. Gimana orang tidak bisa menyerang dengan baik sama kamu. Kalau enggak, kamu kalau nggak punya hal itu, kamu harus punya pertahanan yang bagus. Terus apa lagi? Apalagi ya? Banyak sekali sebenarnya. Iya, satu aja. Satu, dua, Satu, tiga. dua, aja. tiga. Iya. Jadi deras ya ini ya. Oke. Nah, yang terakhir Yang terakhir ini banyak-banyak aja. mungkin sama ini ya, chop atau drop shot ya. Oke. Jadi kalau pas mengambil pukulan buat chop atau drop shot, sebisa mungkin keadaan bola itu di depan 90 derajat di depan kita. Jadi kita bisa melihat posisi lawan di mana gitu untuk menempatkan bola itu. Kalau bola-bola atas biasanya seperti itu. Kalau lawannya ternyata lebih tangguh lagi gimana dong, Mas? Nah kita kan bisa lihat posisinya dia. Kita mau taruh di mana. Jadi kalau bulu tangkis itu kalau menurut saya ya, itu adalah bermain taktik dan strategi. Kita naruh di sini itu kita udah beberapa hal harus sudah tahu itu. Jadi kita harus aktif terus ya. 1, 2, 3 pukulan kita harus tahu. Oh, abis ini ke sini ya. Kayaknya susah. Oke, terus pukulan apa lagi nih, Mas? Bolanya? Mungkin sama dengan defend ya. Defend istilahnya kalau di bahasa Indonesia kan pertahanan kan yang Jadi, Nah, apa rahasianya kalau buat smash itu sendiri? ini tadi kan adalah defend atau istilahnya pertahanan. Jadi pemain double untuk mengompletin dirinya harus punya serangan yang bagus juga sekaligus punya pertahanan yang bagus. Nah, kunci dari pertahanan yang bagus ini ada satu hal, ada dua. Satu, tangannya mesti kuat dulu. Yang kedua adalah antisipasinya harus bagus. Aha. Terus kalau Mas Lulu sendiri gaya andalannya apa? Saya dengan perubahan skor dari 15 ke 21 ini agak susah sekali ya, misalnya karena saya adalah tipenya dari defense dan counter attack ya, tapi saya berusaha menyesuaikan untuk itu gitu. Apalagi dengan usia saya yang sudah tidak muda lagi kan. Dengan game 21 ini kan biasanya anak-anak muda tuh lebih mengandalkan speed and power. Yang saya mungkin yang sudah agak berumur yang mengandalkan pengalaman dan taktik strategi aja. Taktik seperti apa? Kita coba lagi pukulan berikutnya. Ya mungkin saya belajar how to get easy points like that. Ya gimana saya bisa memperoleh poin dengan mudah. Jadi dengan mengakali mereka gitu. Oh, saya taruh sini, saya udah nebak ke sini seperti itu. Nah, ini buat pemula tuh Mas, apa sih yang harus mereka perhatiin sebenarnya? Ya, buat pemula adalah dia biar seneng. Biasanya anak-anak kecil itu akan bermain bulu tangkis dimulai umur 9 tahunan ya, 9 tahun. Kalau mereka anak kecil sudah mencintai untuk olahraga bulu tangkis ini kan mungkin kedepannya sudah cinta nih. Kita tinggal mengarahkan buat dia ke arah selanjutnya. Oh, anak ini ada talenta apa enggak? Ya kalau sebagai seorang guru yang baik dia ada talenta ya dia akan men-support untuk hal yang lebih bagus, ke arah yang lebih bagus kan, mungkin seperti itu. Oke. Terus apa lagi rahasia buat anak-anak atau pemula itu sendiri? Ya kalau buat anak-anak mestinya satu hal yang tadi saya omongin di awal adalah untuk untuk mencintai dulu, dan untuk melatihnya itu pasti pertama kali harus melatih pukulannya dulu. Pukulannya sudah mulai bagus, kita arahkan untuk latihan penguasaan lapangan, dan bagaimana caranya untuk menguasai lapangan, dia harus melatih kakinya, footworknya dia harus dengan baik. Jadi dari kaki. Kaki. Oke, kaki harus kayak apa? Kaki. Ya mungkin dengan kaki mungkin bisa latihan dengan shadow di lapangan. Shadow di lapangan mungkin kalau anak-anak kecil biar paru-parunya bagus, kerja jantungnya bagus, untuk daya tahannya dia harus lari berapa menit, berapa kilometer kayak seperti itu. Apa sih biasanya yang masih jadi kendala buat pemula-pemula itu? Mungkin kendala masih jadi semacam kesalahan ya buat mereka gitu. Mungkin dari sistem dari
negara ya Mbak ya. Kalau di negara-negara hal-hal yang itu kan disupport oleh negara. Kalau di Indonesia kan sekarang ini sebagian itu bermain hanya untuk klub-klub aja kan. Dia mesti orang tua pergi ke klub untuk mendaftarkan ini aja kan, kayak sekolah bulu tangkis lah gitu kan. Sekolah bulu tangkis. Kalau negara tidak mensupport itu kan kita nggak tahu orang tua itu materinya seperti apa kan, kita nggak pernah tahu kan. Kalau ada dia mungkin anaknya kurang bersyukur atau dia punya talenta, kita nggak pernah tahu kan. Biasa berharap sih negara mensupport untuk olahraga bulu tangkis ini gitu. Kalau bisa di kurikulum apa ya, sekolahan atau apalah gitu. Ya Mas Lulu, terima kasih buat ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih, saya juga udah dapat kursus singkat ini gimana bisa main bulu tangkis dengan baik ya. Selamat, sukses, dan semoga cita-citanya juga bisa diwujudkan. Terus dukung olahraga Indonesia ya pastinya. Ya. Dan saudara, kita berharap bahwa olahraga di tanah air bisa benar-benar maju dan melahirkan manusia-manusia yang produktif dan sehat. Karenanya mari terus budayakan olahraga di tanah air. Akhirnya saya Wardania undur diri, terima kasih atas perhatian Anda. Salam kisi-kisi budaya dan majulah terus olahraga Indonesia.